Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, on the Flooring channel. Today we have gone to the fifth session of English lesson. I don't want to ask you to practice, but I'm gonna tell you about the English language. Nah, pada bagian ini saya tidak memberikan materi praktis, tapi saya akan memberikan pengetahuan tentang English language. Nah, kenapa demikian? Ya, karena bagaimanapun juga Anda harus tahu bagaimana uniknya bahasa Inggris itu. Menurut saya sih bahasa Inggris itu sudah tidak unik lagi ya, bahkan lebih dari unik ya. English is so crazy, right? Ya. Kenapa saya berpikiran seperti itu ya? Karena nyaris tidak bisa dirumuskan. Oke, sekarang kita masuk pada Romawi 1. English is unique. Ya. Kita gampangnya begini saja. Kalau kita mengajarkan kepada seorang anak, misalkan anak 5 tahun, Anda anggap saja memberikan huruf A. Bagaimana cara membaca huruf A misalkan? Anda dengan mudah bisa mengatakan kepada anak tersebut huruf A. Ayo ikuti Bapak. A. Anda sambil menunjuk huruf tersebut. Akan tetapi, apakah kalian tahu, did you know, bahwa hal ini tidak bisa kita terapkan pada orang Amerika atau orang Inggris. Nah, contohnya, kalian lihat di situ, di English is unique, di situ ada huruf A. Di sana, di Amerika atau Inggris, guru tidak bisa mengatakan, okay, come on, follow me together. A. Tidak bisa, karena apa? A, di situ, contohnya dalam kata father, itu dibaca A. Memang dibaca A. Ya, tetapi Anda lihat pada di bawahnya itu adalah village, itu tidak dibaca village, tapi itu bacanya adalah village. Jadi huruf A itu dibaca E, dibaca E ya, dibaca I, E atau I dalam bahasa Inggrisnya. Oke, di bawahnya itu juga A dibaca dengan E, man. Berikutnya A dibaca dengan O, small. Berikutnya lagi A dibaca dengan A, apple, dan lain sebagainya. Contoh lain yang ada di sebelah kanan itu adalah huruf U. Huruf U dalam kata put memang U, put. Tetapi dalam kata cut itu tidak dibaca U. Akan tetapi dibaca E, cut. Ya, dibaca A, cut. Nah, di bawah lagi, di bawahnya lagi itu ada kata U dibaca dengan a burn. Dan yang terakhir itu U dibaca dengan I. Huruf U dibaca dengan I. Contohnya bukan building ya, tapi building. Ya, jadi put, cut, burn, building. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang sangat-sangat unik karena nyaris tidak bisa dirumuskan. Itu yang perlu kalian pegang baik-baik sebagai pengetahuan kalian. Oke, selanjutnya. Ya, mungkin Anda ingin tahu ya, kenapa bahasa Inggris itu sangat unik ya, dan nyaris sangat tidak bisa dibuat rumus. Nah, karena memang kalau kita menelaah trace back pada sejarah bahasa Inggris itu sendiri, bahwa bahasa Inggris itu pernah dijajah bermacam-macam bangsa, di mana tiap bangsa itu meninggalkan warisan atau culture, termasuk bahasa di dalamnya itu. Kemudian menyatu dan menjadi suatu bahasa yang menjadi bahasa Inggris suatu saat ini. Oke, kita masuk pada Romawi yang kedua. Di situ ada the history of Great Britain. Oke, beberapa sumber mengatakan bahwa Great Britain itu asalnya didiami oleh suku Briton, yang mana nama tersebut menjadi Britain, Britania, dengan menggunakan bahasa yaitu Celtic. Ya, kemudian awal Masehi mulailah masuk inovasi dari bangsa Romawi, Julius Caesar.
masuk ke penjajah tanah bangsa Inggris, masuk ke penjajah tanah bangsa Inggris. Setelah Romawi, masuk kembali bangsa-bangsa lainnya, yaitu Injured, Anglo-Saxon, Norman France, dan silih berganti ya. Dan masing-masing penjajah tersebut itu tidak keluar dari tanah tumpah darah Inggris, tapi mereka hanya menyingkir saja. Ya, maksudnya begini, saat Romawi masuk, kemudian Jews, Romawi tidak keluar dari Inggris, dia hanya menyingkir saja. Saat masuk invasi bangsa Anglo, Jews tidak keluar, hanya menyingkir saja. Nah, Saxon, Norman France, dan lain sebagainya. Akhirnya dari bangsa-bangsa ini terjadilah akulturasi di mana menyatu warna budaya dan bahasa yang melahirkan bahasa Inggris yang ada saat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat peta Great Britain, kalian bisa melihat ada beberapa tempat yang diakhiri dengan Chester, seperti Winchester, Manchester, dan lain sebagainya. Itu adalah tempat bekas di antara bekas bangsa Romawi. Kemudian bisa kita lihat ada England, itu adalah kediaman bangsa Anglo. Ada Sax, Wessex, Essex, itu adalah kediaman bangsa Saxon. Nah, beberapa sumber mengatakan bahwa bahasa Inggris saat ini itu saham terbesarnya adalah bangsa Anglo dan Saxon. Itulah saham terbesarnya. Itu 70% diambil dari bahasa mereka. Dari kata Anglo menjadi England atau English, bahasa yang digunakan untuk mereka. Oke, mari kita lanjutkan. Bahasa Inggris saat ini, Anda tadi tahu, adalah perpaduan atau kulturasi dari banyak bangsa, banyak bahasa. Dan kalau kita telaah dan kalau kita sering baca literasi ya, literatur, ternyata di Great Britain sendiri banyak sekali pertentangan antara penggunaan bahasa di antara mereka sendiri. Ya, kita ambil contoh di daerah Essex. Di situ mereka tidak menyebut but, tapi ya, artinya tapi, but. Akan tetapi mereka bilangnya but. Iya. Asli mereka bilang but, bukan but. Yang mana kalau di sini mungkin ditertawakan ya. Ya, karena yang belum mengerti sejarah bahasa itu ya. Kalau kita ngomong but you have to, nah, but itu di sana itu tetap artinya sama ya, tetapi ya, itu masih asli ya. Kalau di sini mungkin ditertawakan karena pronunciation-nya yang benar adalah but. Nah, itu Inggris kuno. Nah, selanjutnya mereka tidak kenal juga dengan objective pronoun. Contohnya kita mengatakan I love her. Yang benar adalah I love her yang lazim. Tapi mereka tidak mengenal her. Mereka juga berkata I love she. Ya. Padahal kata ganti dari she sebagai objek adalah her. Tapi dia tidak mengenal itu. Mereka tidak mengenal itu. Mereka tetap berkata I love she. I like she. Ya, seperti itu. I love she. I like she. Ya, karena mereka tidak mengenal objective pronoun. Contoh lagi seperti kita mengatakan you love me ya. Lazimnya bahasa Inggris yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan pronoun ya, kata ganti pronoun you love me. Tapi mereka tidak demikian. Di Inggris kuno mereka mengatakan you love I, seperti itu. Nah, dan itu sah-sah aja karena kita kembali ke hakikat bahasa adalah alat. Jadi sekali lagi yang kita harus pahami bahwa bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi. Jadi di dalam bahasa itu tidak ada rumusnya. Yang penting komunikasi dan paham. Itulah bahasa. Adalah alat saja. Kalian camkan baik-baik. Oke, sekarang kita masuk
Romawi 3, yaitu The Carriers of English. Nah, tentu saja bahasa Inggris saat ini itu berbeda dengan bahasa Inggris sebelum-sebelumnya ya. Karena kita mengenal adanya 3 periode perkembangan bahasa Inggris. Old English, bahasa Inggris purba, itu yang punah abad 11 ya. Kemudian kita memasuki Middle English, Inggris menengah, itu punah abad ke-15, sekitar abad ke-15, dan yang terakhir adalah Modern English yang sering kita pakai saat ini. Ya, kita lihat Middle English, karya seperti Shakespeare, Romeo and Juliet, Anton and Cleopatra, dan lain sebagainya. Karya-karya Middle English itu ditulis dalam bahasa Middle English ya, seperti Shakespeare itu semuanya ditulis dengan bahasa Middle English yang tentunya sangat berbeda dengan bahasa Inggris modern yang sering kita gunakan saat ini. Anda mungkin yang Muslim, kalian bisa melihat tafsir Quran yang ditulis oleh Yusuf Ali dalam bahasa Inggris. Di situ Anda bisa melihat kata-kata Middle English yang masih digunakan. Ya, Middle English tentunya berbeda dengan Modern English. Contohnya, di situ ada kata name yang pada umumnya kita sering membacanya adalah name. Nah, saat itu di dalam Middle English itu diucapkannya menjadi nam. Sama seperti bahasa Jerman. Mirip ya, karena memang asli dari bangsa Inggris itu sendiri adalah migrasi dari bangsa Indo-Jerman. Jerman bagian barat. Ya, kemudian adalah kata sweet, di bawahnya itu adalah kata sweet. Kalau kita membaca di situ lazimnya adalah sweet, tetapi di Middle English itu dibaca sweater. Sweater. Kemudian kata sun di bawahnya itu sun, itu mereka masih membaca son. Ya. Oke. Ya, sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Welcome to America. Di sini kita akan melihat bagaimana bahasa Inggris modern atau modern English kemudian berkembang menjadi kelompok besar aliran bahasa Inggris, yaitu American English dan British English atau Inggris murni. Ya. Kita mulai dengan ditemukannya benua Amerika. Ada yang mengatakan oleh Christopher Columbus, ada juga yang mengatakan oleh American Vespucci dan lain sebagainya. Kita tidak konsen pada hal itu. Ya, intinya adalah setelah ditemukan benua Amerika, bangsa Inggris kemudian mulai menempati benua baru itu. Mereka berpindah satu persatu ke sana, ke Amerika. Dari situ kemudian semakin banyak dan mereka membuat koloni yang berisi 200 orang satu koloni. Dari satu koloni berkembang 2, 3 dan sebagainya. Akhirnya berkembang menjadi banyak ya. Benua Amerika itu dianggap sebagai benua tempat mengadu nasib bagi bangsa-bangsa lain. Mulailah bangsa Spanish pindah ke sana, hijrah atau Spanyol ya. Daerah di sana sekarang dinamakan Texas. Itulah sebabnya Texas sampai saat ini bisa dikatakan penduduk aslinya adalah bangsa Spanyol. Mereka di luar mungkin berbahasa Inggris, tapi mereka di rumah ya pasti berbicara bahasa Spanyol. Bangsa lain, yaitu bangsa Prancis, itu juga mencoba mengadu nasib ke Amerika. Mereka menetap di Kanada. Ya, itulah sebabnya nenek moyang penduduk Kanada tentunya dari Prancis. Ya. Bahkan ada yang mengatakan restoran di sana masih diucapkan dengan restaurant. Bagi sebagian orang masih terpengaruh dengan gaya bahasa Prancis. Begitu pula dengan bangsa Belanda, Dutch. Mereka menetap di Manhattan. Mereka juga membuat koloni besar
yang dinamakan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York City. Ya, bangsa-bangsa lain diantaranya adalah Italia, bangsa Jepang, Cina, dan lain sebagainya, Harlem, Bronx. Nah, itulah sebabnya ada satu daerah yang dinamakan Little Italy, Little Tokyo, Harlem, Bronx, dan sebagainya. Maksudnya bangsa-bangsa dari berbagai negara ke Amerika akhirnya melahirkan bahasa Inggris dengan rasa baru yang disebut American English yang tentunya berbeda dengan British English, yaitu bahasa murni tempat asalnya itu sendiri. Oke, jadi kalau Anda ditanya ada berapa sih aliran bahasa Inggris yang besar? Jawabannya adalah dua, American English and British English. Apakah hanya itu? Tidak. Ada Australian English dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada Romawi berikutnya. Perbedaan antara bahasa Inggris Amerika atau American English and then British English. Perbedaan antara bahasa Amerika dan bahasa Inggris British atau murni, bahasa Inggris murni. Sebelumnya saya sudah pernah membahas di video saya sebelumnya yang menerangkan bagaimana perbedaan antara Inggris Amerika dan Inggris murni atau British. Nah, di antaranya adalah perbedaan grammatical, dan vocabulary, terus dan lain sebagainya. Anda bisa tonton di video saya sebelumnya. Itu ada perbedaan-perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris murni atau British bahasa Inggris murni. Perbedaannya sebenarnya sangat-sangat banyak ya, tapi tidak perlu dirisaukan karena kita orang Indonesia sendiri malah memahami dua-duanya. Jadi kita pilih salah satu aja ya. Misalkan ya, ini perbedaannya di pronunciation atau pengucapan ya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa kata. Saya akan mengucapkan, Anda amati baik-baik. Okay, please listen to me very carefully. Nah, di situ ada kata teacher, for, father, brother, car. Nah, di American English, itu American English atau orang Amerika itu menyebutnya teacher. Nah, sedangkan British adalah teacher. R-nya tidak ada. Jadi kata-kata ini kalau diucapkan oleh lidah Inggris itu teacher, bukan teacher. Kalau American English teacher, sedangkan kalau British English itu berubah menjadi teacher. Nah, seperti itu. Tinggal kalian cocok yang mana, bahasa Inggris Amerika atau murni British. Nah, seperti itu. Father, brother, car. Baby, you can drive my car. Ya, seperti pada contoh di situ adalah father bukan father, tapi father. Brother bukan brother, tapi brother. Itu kalau British English. Sedangkan car, mobil, kalau American menyebutnya car, R-nya kelihatan ya, dibunyikan. Tapi kalau di British adalah car. Ya, car. I want to buy a car. Seperti itu. Kemudian berikutnya, di situ ada beberapa kata juga. Saya akan mengucapkan dengan gaya Amerika atau American English. As, class, class, math, last, answer. Orang Inggris asli mengucapkannya as, class, class, mask, last, answer. Anda bisa rasakan bedanya di situ. Ya, berikutnya saya akan membacakan dengan American English. Believe, beyond, before, between. Orang Amerika believe. Orang Amerika believe. Tapi kalau orang Inggris believe, Amerika be. Kalau orang Inggris believe, beyond, before, between. Yang mana yang benar? Tentunya dua-duanya benar. Sekarang perbedaan berikutnya adalah spelling atau ejaan. Di situ kalian bisa melihat kata color, tulisannya adalah color. Sedangkan orang Inggris
menulis dengan kata color. Nah, di situ ada favorite orang Amerika, tapi kalau orang Inggris asli favorite seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video sebelumnya, yaitu tentang differences between American and British English language. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas perbedaan-perbedaan bahasa Inggris ala Amerika dan ala Inggris itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada practice, ya, two kinds of question. Nah, untuk saat ini kalian harus tahu bahwa ada jenis pertanyaan, ada dua jenis pertanyaan, yes, no question, yaitu adalah pertanyaan yang hanya dijawab dengan yes atau no saja. Nah, contohnya, are you a teacher? No. Are you a student? Yes. Are you Indonesian? Yes. Are you crazy? No. Nah, itu adalah contoh pertanyaan yes, no question. Jenis pertanyaan yang kedua adalah WH question, ya, adalah pertanyaan yang diawali dengan huruf W dan H. Nah, contoh, who, when, which, what, how, dan lain sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian? Bahwa semua pertanyaan yes no question itu memiliki irama naik. Ya, di ujung kalimat itu naik. Jadi apa yang saya ingin sampaikan atau yes no question itu memiliki irama naik atau intonasi naik di ujung pertanyaan, ya. Di akhir pertanyaan itu nadanya sedikit naik, ya. Contohnya seperti are you a teacher? Rasakanlah naiknya. Are you a doctor? Is today Sunday? Selalu diakhiri dengan intonasi naik. Tetapi untuk WH question itu selalu turun. Tidak ada orang sana mengatakan what is your name? Nah, tetapi mereka mengatakan what's your name? Turun, ya. Tidak what is your name, tetapi turun. What's your name? What's your name? What's your name? Bukan demikian, tetapi turun, ya. Coba rasakan. What's your name? What's your name? Itu kalau menggunakan WH question, ya. Beda lagi dengan tadi yang yes no question. Itu menggunakan intonasi atau tinggi rendahnya suara naik, ya. Intonasi naik. Misalkan, is your name Carlo? Is your name Carlo? Are you a doctor? Are you a teacher? Yes, I'm a teacher. Do you love me? Tetapi untuk WH question itu selalu turun. Tidak ada orang sana mengatakan what's your name? Tetapi what's your name? What's your name? Rasakan, what's your name? Apapun Anda mengucapkannya, yang penting diakhiri dengan turun. Contoh lain, apa ini? Mereka tidak mengatakan what is this? Itu naik, ya. Tetapi dia mengatakan what is this? What is this? What is this? Atau bisa juga what is this? What is this? How old are you? Bukan how old are you? How old are you? Bukan, tapi how old are you? Oke, saya kira itu pertemuan kali ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, ya.